Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Nawasari, NPM 20111000212, kelas D, Prodi PGMI semester 2, Universitas Islam Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial guna memenuhi tugas konsep dasar IPS dengan dosen pengampu Bapak Suhardiansah, MPD. Pengertian interaksi sosial. Walgito mengemukakan interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya, sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Suekanto mengemukakan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang meliputi hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara perorangan dengan kelompok manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok, dalam berbagai bentuk seperti kerjasama, persaingan, atau pertikaian. Faktor pendorong interaksi sosial, yaitu faktor internal. Yang pertama, dorongan untuk meneruskan keturunan. Yang kedua, dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, dorongan untuk mempertahankan hidup. Dan yang keempat, dorongan untuk berkomunikasi dengan sesama. Faktor eksternal. 1. Imitasi, yaitu suatu tindakan untuk meniru sesuatu pada orang lain. 2. Identifikasi, merupakan keinginan diri sendiri untuk menjadi sama dengan pihak lain. 3. Sugesti, adalah cara pemberian suatu pengaruh pada orang lain untuk mengikuti pengaruh yang diberikan. 4. Simpati, merupakan sikap keterkaitan terhadap orang lain. 5. Empati, merupakan proses sosial yang melibatkan emosi yang hampir sama dengan simpati. 6. Motivasi, adalah suatu dorongan seseorang pada orang lain. Aspek interaksi sosial dibagi menjadi dua menurut Suekanto, yaitu aspek kontak sosial, merupakan peristiwa terjadinya hubungan sosial antara individu satu dengan lain. Aspek komunikasi adalah menyampaikan informasi, ide, konsepsi, pengetahuan, dan perbuatan kepada sesama secara timbal balik. Bentuk-bentuk interaksi sosial menurut Sarwono dan Mainarno yaitu 1. Kerjasama, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama dan saling membantu satu sama lain. 2. Persaingan, merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh orang lain. 3. Konflik, merupakan suatu ketegangan yang terjadi antara dua orang atau lebih karena adanya suatu perbedaan. 4. Akomodasi, yaitu suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk meredakan pertentangan. Proses-proses disosiasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu kompetisi, merupakan suatu persaingan yang terjadi antara perorangan atau kelompok dalam mencapai dan mendapatkan suatu tujuan tertentu. Kedua, kontraversi, merupakan suatu perbedaan pandangan, ide, dan tujuan yang terjadi pada satu orang atau lebih sehingga menimbulkan pertentangan. 3. Konflik, yaitu suatu ketegangan yang terjadi perorangan atau kelompok dikarenakan adanya perbedaan pandangan tentang suatu masalah maupun penyelesaiannya. Alhamdulillah, terima kasih telah selesai penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.